Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah. Kalau pagi ini biasanya kita beribadah bertatap muka ya, tapi kalau pagi ini kita mau beribadah secara online karena mengingat virus COVID-19 sudah mulai banyak lagi ya, jadi kita ibadah secara online saja. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita meskipun online ya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, satu menyembahmu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kau urapi kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Engkau. Dan biar kiranya Tuhan puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan dapat menyenangkan hatimu ya Bapa. Beracaralah ya Tuhan, biar kiranya Engkau urapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian kami. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Bapa terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Masih ada sukacita ya pada pagi hari ini. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung, namun biar kiranya puji-pujian kita tetap naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
puji-pujian kita. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Bentar kita akan naikkan satu pujian. Selidiki Bapa kami yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang sangat indah ini. Kami boleh tetap beribadah walaupun lewat online. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat menguasai kami semua, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah hendak melayani firman Tuhan, yang hendak menguraikan firman Tuhan, biar kami semua boleh mengerti arti daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat. Pagi hari ini kita tidak bisa secara tatap muka ibadahnya, ya, karena himbauan dari Pembimas Kristen supaya gereja-gereja mengadakan ibadah secara online. Ya, kita mentaati aturan tersebut. Puji nama Tuhan. Biar kiranya hal ini tidak mengurangi, ya, hikmat dan sukacita kita beribadah pada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-5, ya, dibacakan. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yang dilanjutkan ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada waktu tahun 2010, ya, tepatnya tanggal 17 Januari 2010, ya, itu diadakan reuni
angkatan tahun 1977 ya, di mana saya dan teman-teman waktu anak-anak ya saudara mengadakan reuni ya. Jadi diadakan pada tahun itu, tahun 2010 ya, di Pondok Putri Duyung Ancol ya. Nah, pada waktu reuni itu ya banyaklah cerita-ceritanya ya. Banyak cerita ya, ada yang mengatakan oh si A dulu orangnya pendiam, wah sekarang jadi berani ya. Ada juga yang mengatakan oh, dia nggak berubah ya, dulu pemalu sekarang juga masih pemalu. Nah, jadi macam-macam lah ya. Itu responnya saudara ya. Jadi ada yang tetap dari mulai anak-anak sampai dewasa ya nggak berubah sifatnya. Ya, tapi ada juga yang berubah. Nah, dalam pembacaan kita tadi firman Tuhan di Lukas 19 ayat 5 dan 8 ya, itu terjadi satu perubahan yang dialami oleh Zakius ya. Zakius yang dahulunya adalah seorang pemeras ya, dia mengambil pajak dari rakyat ya. Wah, dan dia tidak disukai oleh rakyat ya saudara. Nah, tetapi luar biasa Zakius ya. Ketika Yesus memanggil Zakius, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Langsung Zakius turun di atas pohon dan dia berkata, apabila ada seorang yang aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Wah, drastis, saudara. Perubahan itu terjadi drastis sekali, ya saudara. Nah, ini Tuhan juga ingin ya supaya kehidupan rohani kita juga ada perubahan ya. Kita sudah memasuki tahun 2021 ya. Ini udah bulan 6 ya. Udah bulan 6 ya, saudara. Jadi sudah berapa tahun kita mengikut Tuhan ya. Hendaknya supaya ada perubahan. Haleluya. Ya, memang kita harus pandangan kita ke depan ya. Dalam mengikut Tuhan, pandangan kita harus ke depan. Namun sesekali ya, boleh kita menoleh ke belakang ya. Seperti orang naik sepeda motor, mengendarai mobil ya, pandangannya ke depan, lurus ke depan ya. Namun sesekali dia harus menoleh juga ke kiri, ke kanan ya, melihat spion. Ya, tujuannya apa? Ya, supaya jangan sampai ya mobil atau kendaraan di belakang itu menabrak. Ya. Juga dalam kehidupan kita seperti itu, ya saudara. Jadi kita menoleh ke belakang, jangan lama, jangan seperti istri Lot ya. Istri Lot dia menoleh ke belakang. Wah, karena apa? Karena hatinya masih melekat ya di rumahnya. Ya mungkin ada tertinggal uangnya, ada tertinggal perhiasannya ya. Istri Lot diperintahkan oleh malaikat Tuhan lari ke depan ya. Namun istri Lot masih menoleh ke belakang dan dia merasa masih hatinya masih melekat ya, di belakang. Tuhan mau ya kalau kita sudah mengikut Tuhan ya, ayo kita mau melekat kepada Tuhan ya. Kita menoleh ke belakang ya, tujuannya apa? Perlunya apa? Ya, tentu ada perlunya ya, ada tujuannya ya. Ini untuk refleksi ya, merefleksi. Oh iya, tahun yang lalu saya ya ada kekurangan ini ya, ada ya sifat-sifat yang harus saya tinggalkan ya, seperti itu. Jadi kita menoleh ke belakang untuk ya, kita merefleksikan ya, kehidupan kita, apa yang masih kurang ya di hadapan Tuhan ya. Karena kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan, Tuhan ingin kita sempurna ya, sempurna ya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga juga sempurna. Haleluya ya. Ya, kita semasa tinggal di dunia ini ya,
kita terus dibentuk, terus diproses ya dengan firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang kita dengar itu adalah membentuk kita, memproses kita, ya, supaya apa nih yang masih kekurangan kita, mungkin kita masih nggak bisa memaafkan orang, ya, nah, kita mau belajar, ya, belajar supaya kita bisa memaafkan, ya, atau kita mungkin kurang bersyukur pada Tuhan, ya kita harus belajar, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu perlunya kita menoleh ke belakang adalah untuk mengingatkan, merefleksi, mengkoreksi diri, ya, mengkoreksi diri kita apa yang masih kurang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang masih kurang. Nah, kita perbaiki, ya, perbaiki. Harus ada kemauan, ya. Tanpa adanya kemauan nggak bisa, saudara. Ya. Jadi kita harus mau melawan apa kemalasan, melawan ya segala keegoisan kita dan sebagainya. Kita harus lawan, harus ada kemauan. Haleluya. Saya percaya saudara, ya, kalau kita ada kemauan untuk berubah sama seperti Sakius yang tadinya dia orang yang kejam, ya, orang yang kikir, tapi begitu Tuhan panggil langsung, ya, dia mau berubah. Dia katakan apabila ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu dahsyat saudara, ya. Ya, jadi hidup kita mengiring Tuhan, ya, harus terlihat buah-buahnya, ya. Dari buah-buahnya lah kita dikenal. Haleluya. Ya, semua itu bisa terjadi apabila kita ada kemauan untuk berubah. Ya. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, ya, supaya hendaknya, ya, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Ya, Tuhan ingin supaya kita berubah. Amin, saudara. Ya, mau berubah, saudara? Amin. Amin. Haleluya. Ya, Roh Kudus tolong kita, mampukan kita untuk kita bisa berubah. Amin. Ya. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Oh Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami mau merubah kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan, kami boleh layak disandingkan bersama-Mu Tuhan, oh, sebagai mempelai-mempelainya Tuhan, sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan. Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak akan mampu. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus, mampukan kami. Tuhan berkati umat-Mu. Oh, kami doa bagi yang sakit, buat Bapak Andre kami doakan biar Roh Kudus jamah sembuhkan Tuhan. Bapak Necis keluarganya Tuhan juga jamah, Tuhan tolong sembuhkan juga Bapak Necis. Bapak Iwan kami doakan biar Pak Iwan juga boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Juga untuk anakmu Marwan kami juga doakan biar Tuhan menjamah Marwan, Tuhan sembuhkan Marwan Tuhan. Kami doa bagi jemaat Tuhan. Oh haleluya Bapak, yang rohaninya mengalami kelemahan, tidak ada gairah untuk beribadah, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar umat Tuhan memiliki semangat gairah dalam beribadah. Roh Kudus membakar hati mereka untuk mereka boleh memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami doakan juga bangsa negara kami Indonesia. Oh Tuhan, tolong Bapak Indonesia Tuhan. Pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, dan semuanya Tuhan dilawat, Tuhan diberkati Tuhan. Bapak kami doa Tuhan, Yesus, lingkungan di mana baik kami berada di Pondok Bahar, biar Pondok Bahar dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dijauhkan segala sakit penyakit ya Bapak. Warga RT, RW semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Oh jemaat Tuhan semua diberkati Tuhan, tidak ada yang terpapar virus corona. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami puji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapak, kami dan menerima berkat daripada-Mu. Jemaat, arahkan hatimu pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan,
Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya Amin. dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara Amin. dan memberikan damai sejahtera-Nya. Amin. Oleh sebab itu, kembalilah dan terimalah berkat Allah ini dengan ucapan syukur. Kita umat yang percaya katakan Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.